berjuang, tumbuh dari luka, terus satunya apa tuh ya? Aku masih lupa. Makanya dia ada 3 buku dan Kak Indra ini salah satu juga motivator. Jadi kalau aku ngeliat SG-nya atau sosial medianya Kak Indra itu dia suka memotivasi orang itu kayak tersentuh gitu. Bener banget, aku tuh zaman lagi berjuang SBM, Iya. aku juga nontonnya tuh. Nah, iya, Kak masuk Indra. kampus ya, dan dia Bener. juga memotivasi kita gimana caranya masuk kampus impian kita. Bener banget. Dan kalau untuk Kak Indra ini dia dari lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor. Kalau untuk dari lokalnya itu kita ada Kak Febrian. Jadi kalau Kak Febrian ini dia termasuk putra Bahari Lampung dan udah pernah masuk programnya Jejak Anak Negeri di Trans 7 gitu. Jadi untuk materi kita di Stadium General ini bukan kaleng-kaleng. Bener banget. Dan mungkin teman-teman yang lagi nonton di rumah pengen banget nih daftar ke acara Kakak Gin. Masih bisa nggak sih Kak? Oke, masih bisa kayak? Buat pendaftaran masih bisa, tapi besok terakhir. Oh, gimana nih Kak cara daftarnya? Mungkin teman-teman di rumah nih pengen daftar tapi nggak tahu nih caranya gimana. Oke, kalau untuk teman-teman nih karena Stadium General ini, Seminar Nasional ini terbuka juga untuk umum, jadi buat teman-teman bisa aja langsung kepoin Instagramnya mibat_dharmajaya. Di situ ada tertera flyer dan ber-HTML juga dan banyak include yang teman-teman dapat. Terutama kita itu ada door prize menarik ya. Oh ya, apa sih Kak yang membedakan acara Kakak nih Seminar Nasional ini dengan seminar-seminar yang ada di luar sana? Biar pemirsa di rumah ini semakin bersemangat, semakin berantusias untuk mendaftar di acara Seminar Nasional Kakak ini. Atau apa tadi namanya Kak? Stadium General. Oke, kalau misalkan untuk pembeda pasti banyak banget kayak namanya seminar-seminar di luar sana. Nah, kalau misalkan Stadium General ini karena Stadium General ini merupakan program dari minat bakat. Nah, terutama banyak banget sih orang-orang yang nanya, tuh Stadium General tuh apa sih? Kami ngapain? Namanya masih anak-anak mahasiswa baru, mereka kayak masih kurang paham tentang apa sih itu Stadium General. Nah, jadi Stadium Generalnya sama aja dan kayak seminar nasional. Nah, jadi dan di setiap tahun itu pasti tentang Stadium General ini kita tuh punya tema yang berbeda-beda. Nah, kau boleh tahu apa sih Kak tema yang diangkat pada tahun ini? Mungkin pada kepo nih, mungkin pemirsa yang ada di sini dan di rumah pada kepo nih tentang apa tema yang diangkat pada tahun ini. Oke, untuk tema kita apa nih ya? Temanya. Tema tahun ini yaitu Young, Educate and Successful. Apa sih Kak tujuannya dan kenapa mengambil tema itu? Oke, kalau untuk tadi udah dikasih tau sama Yekris tentang temanya, jadi artinya itu muda, berpendidikan, dan sukses. Nah, jadi kenapa kita ngambil tema itu? Karena kita kan masih mahasiswa ya, mahasiswa Dharma Jaya, dan dimana kita masih anak muda. Jadi pada masih muda semua kan ini ya? Muda. Masih muda semua, nah jadi muda, berpendidikan, sukses. Jadi di usia muda kalian tuh kalian harus punya pendidikan mulai dari sekarang kalian harus menjalankan meraih pendidikan di usia muda dan lalu kalian sukses di masa depan kalian dengan pendidikan yang sudah kalian jalankan di usia muda kalian. Seperti itu Kak. Kalau menurut Kak Kristo, apa sih yang membedakan seminar tahun ini dengan tahun sebelumnya? Kalau yang beda, yang paling kelihatan nih dari sebelumnya adalah kan sebelumnya online, sekarang offline. Terus juga yang dari sebelumnya itu karena dari yang pertama itu memang sering diadakannya seminar ini, Stadium General ini, jadi yang membedakan tahun sekarang itu yang jelas kita mengusung tema berbeda, terus juga yang menjadi yang kita bawakan juga pasti berbeda, terus juga kita mempunyai banyak door prize yang bisa menjadi daya tarik buat orang yang mendaftar. Terus juga kita membawa materi juga beda dari tahun-tahun sebelumnya, dan pasti pemateri juga membawakan materi yang bukan materi yang biasa gitu, materi yang emang menarik buat didengar dan dijadikan membuat pembelajaran dan pendidikan. Kak Kristo ini kan sebagai pengelola minat bakat 2022-2023, apa sih Kak
kita untuk mengadakan acara nasional ini secara luar biasa gitu? Jadi kalau konsistensi dari kita itu ya itu yang pertama dari kitanya harus kita harus tetap gimana kayak optimis gitu, optimis bisa. Jadi segala sesuatu yang dijalankan dengan optimis ya saya berjalan dengan lancar. Terus juga dari kitanya minat bakat juga mempercayai kepada mentor-mentornya buat menjadi ketua pelaksana dan jajarannya buat mengadakan seminar nasional ini, yaitu Stadium Jenderal. Dan bukan hanya itu aja, kita juga mengarahkan di orang agar berjalannya seminar ini berjalan dengan lancar dan bisa membuahkan hasil bagi para peserta. Acara Stadium Jenderal itu diadakan kapan sih, Kak? Stadium Untuk Jenderal tahun ini ya? Tahun ini diadakan tanggal 17 Desember 2022. Oh, berarti hari Sabtu besok ya, Sabtu Kak? besok. Udah Hamin Dua. dua menuju Stadium Jadi buat Jenderal. teman-teman pemirsa yang ada di rumah jangan lupa cepet-cepet daftar karena besok terakhir ya, Kak ya? Benar, besok terakhir pendaftaran. Aku mau nanya lagi tentang apa ya? Apakah mahasiswa yang dalam pelajar itu diwajibkan untuk mengikuti seminar ini, Kak? Oke. Mahasiswa baru. Gimana nih ya? Coba dari Bapak pengelolanya dulu nih. Kalau buat mahasiswa barunya, Iya. buat mahasiswa barunya. Jadi buat mahasiswa barunya diwajibkan untuk mengikuti Stadium Jenderal. Kenapa? Karena dia orang masih mengikuti program minat bakat yang diadakan selama 1 semester. Dan itu dia orang juga wajib untuk mengikuti segala rangkaian acara yang minat bakat adakan. Kan minat bakat ada 3 acara dan itu semua maba harus wajib mengikuti. Jadi kalau maba nggak mengikuti apa sih kok konsekuensinya? Atau kalau lulus minat bakat atau bagaimana? Jadi kalau misalnya kan di minat bakat itu ada mentor nih. Ya. Nah, mentor itu yang mengarahkan mahasiswa barunya untuk mengikuti segala kegiatan yang diadakan oleh minat bakat. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa barunya itu dia orang ada yang mengikuti, jadi nanti itu menjadi penilaian tersendiri oleh mentornya. Jadi nanti bisa ikut Stadium Jenderal, dia nggak melaksanakan tugas yang dikasih mentornya, berarti nanti ada konsekuensi yaitu nilainya berkurang. Bisa kemungkinan tidak lulus program minat bakat. Gitu. Kalau Kak Olga nih sebagai mentor minat bakat, apa sih tantangannya? Kan mungkin Kak juga sebagai mahasiswa juga ya, Kak. Dan apa sih tantangannya? Oke, kalau menjadi tantangan seorang mentor minat bakat itu menurut aku luar biasa banget sih. Kadang kayak ada senengnya, ada dukanya, pokoknya campur aduk. Nah, awalnya sempet nggak yakin bisa nggak ya saya jadi mentor, bisa nggak ya saya menghandle mahasiswa-mahasiswa baru. Apalagi kan kalau menghandle mahasiswa baru itu kita ketemu nih sama anak yang dominannya pasti mereka diisi kepala mereka tuh berbeda-beda. Ada yang kayak misalkan pendiam, ada yang terlalu hiperaktif. Jadi kayak bermacam-macam menemui mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi kalau mungkin tantangan aku dulu itu gimana nih kalau misalkan ketemu mahasiswa yang emang dia notabene tuh mungkin agak susah diatur. Pasti ada kan kita ketemu sama mahasiswa seperti itu. Nah mungkin kalau misalkan kita ketemu sama mahasiswa yang kayak gitu, kayak kita nggak boleh tuh kayak terlalu keras juga ke mereka. Mungkin boleh dikasih kayak punishment atau ketegasan, tapi mungkin cara kita menyampaikan dan menegur dia itu harus dengan baik. Karena kalau misalkan kita ketemu mahasiswa yang seperti itu, kita kerasin, malah dia makin menjadi gitu sama kita. Jadi itu sih tantangannya, ya berusaha apa sih punya pendekatan lebih ke mahasiswa yang mungkin harus kayak ada nih tipikal mahasiswa yang mungkin dia ini harus maunya diperhatiin gitu. Jadi kalau tantangannya itu untuk menjadi mentor minat bakat. Terus juga sama kan kalau mentor ini kan gak cuma ngajar doang nih. Jadi kami juga mentor minat bakat harus dituntut untuk memikirkan ketiga acara yang ada di minat bakat itu, dari minat bakat fair, Stadium Jenderal, dan pesta minat bakat. Jadi nggak cuma mengajar itu, tapi balik lagi menjadi mentor minat bakat itu
memiliki poin lebih gitu yang bisa kita ambil dari pengalamannya, mungkin nggak bisa kita dapatkan di tempat lain gitu. Oke, karena azan mungkin kita break dulu ya teman-teman. Kita bakalan break dulu dan kita bakal ketemu di segmen selanjutnya, dan sampai jumpa. Mahasiswa-mahasiswa yang nggak mau ikut stadium general ini, atau membujuk anak-anak kakak, kan kakak sebagai guru ya, sebagai guru, mentor. Oke, kalau membujuk itu pasti lumayan penuh tantangan ya, karena membujuknya itu nggak cuma 1-2 orang, tapi kurang lebih seluruh mahasiswa baru sekitar mungkin ada kalian 600-an ke atas. Nah, pasti dari mereka ini kayak susah banget, sulit untuk diajak untuk studying general, karena pada dasarnya anak-anak kan sekarang kan kayak males ngikutin seminar, kayak lebih baik nongkrong sama teman-teman. Padahal kan kalau mereka ikutin seminar ini banyak banget yang mereka dapat ilmu, relasi, serta pengalaman. Nah, kalau balik lagi nih tentang tantangannya itu, jadi kita itu kayak berusaha membuat sesuatu yang berbeda gitu dari seminar sebelumnya. Apalagi nanti terkait dengan konsepan acara kita, mungkin ada yang kita bedakan sama seminar-seminar sebelumnya, dimana kan kalau misalkan seminar sebelumnya itu full dengerin tentang materi, pasti kan agak boring gitu kan untuk para mahasiswa baru. Terus juga kita biar mahasiswa baru tertarik untuk ngikutin studium general kita itu ada door prize yang menarik. Wah, kalau boleh tahu nih Kak, ngomongin terus apa sih Kak door prize-nya, kalau boleh banget kita spill nih sama pemirsa semua, siapa tahu gara-gara door prize dia orang pada ikut juga nih. 1 buah Pajero kali. Atau tiket dia kan ketemu Bunda lah. Kalau misalnya 1 buah Pajero kayaknya aku aja jadi pesertanya. Aku juga mau ikut. Hari ini sama kita ada apa nih? Spill dong kayaknya ya. Spill jenis aja ya. Jenis ya bos. Jenisnya elektronik. Elektronik. Terus ada juga yang buat olahraga. Wah, olahraga tuh kan elektronik
Jokowi itu biar bersepeda biar semangat. Bener banget. Terus aku mau nanya lagi nih, apakah pemateri-pemateri ini bakal datang langsung atau kayak cuma zoom aja nih kak? Siapa tahu nanti ada yang berpikiran nanti seminarnya pematerinya zoom atau online, sedangkan teman-teman semua datang di. Oh iya, mau nanya, gimana kita bakalan ngadain seminar itu kak? Oke, satu-satu dulu nih. Oke, maaf kak. Oke, ini dari Krista. Iya. Ini ya. Yang mana yang Tak, pertama aku dulu? yang pertama. Gimana sih kita bakal ngadain door prize-nya itu? Tadi beneran. Jadi, Maaf ya pemirsa. tempat yang kita adain buat seminar itu ada di Gedung Geraha Adora, tepatnya di Jalan Baru Haji Menang. Di mana itu kan? Orang tahu lebih. Oke, kalau itu di daerah sebelum Tugu Coklat ya, ya. Jalur ke arah Tugu Coklat. Jalur Dari ke Haji arah Menang kiri Tugu ke arah Coklat. Tugu Coklat. Nggak jauh dari Dermajaya kan ya? Ya, Oke. dekat. Paling Oke. sekitar cuma 15 menit. 20 menit 15 sampai. menit, sekitar 20 menit. Mungkin kayaknya Kanada ini kayak pengen juga kalian ngikutin apa sih Stadium General. Soalnya tadi udah kepleset ngomongin door prize terus. Iya bener banget, kayak pengen banget ikut gitu Iya, kan. bener. Tapi sayang banget gak bisa ikut gak berhalangan hadir. Oh, hadir. Oke, apa-apa. Next kali ya, tahun depan gak apa-apa kan kita kan Stadium General nggak cuma ada di tahun ini, tapi bahkan ada di tahun-tahun yang akan datang. Bener banget. Tuh. Oh iya kak, gimana sih kak cara kakak ngadain acara yang sangat luar biasa ini biar berjalan dengan lancar gitu? Oke, siapa dulu ya? Aku atau yang Krista dulu nih? Kak Luna dulu sebagai ketua pelaksana. Oke, kalau menurut aku berjalan dengan lancar, pastinya kalau kita mau buat suatu acara atau event itu maunya berjalannya satset terus itu terlaksana dengan baik. Tapi balik lagi, pasti kita kan nggak tahu nih kita udah ngelakuin semaksimal dan semampu kita bersama tim-tim. Dan aku bilang tadi aku nggak sendiri. Kalau aku sendiri aku mungkin nggak bisa ya, nggak mampu. Tapi aku dibantuin sama para mentor yaitu dan pengelola dan admin minat bakat. Nah, di situ kita mungkin harus yang namanya pertama itu kekompakan. Di situ kekompakan kita terus untuk dilatih untuk bisa membuat suatu kegiatan yang benar, kegiatan ini bukan main-main, yang setara dengan nasional. Seperti itu. Mungkin ada nanti beberapa hambatan atau yang nggak kita inginkan bakal terjadi, itu kan di luar sama dugaan dan kehendak dari Allah kan. Nah, makanya itu kita ngejalaninnya sekarang itu ya udah, ini kita jalanin dulu semampu semaksimal kita berikan yang terbaik untuk acara Stadium General. Dimana kan Stadium Generalnya kita mau juga nih, kita mau buat loh event ini karena dikhususkan untuk para teman-teman mahasiswa baru gitu. Nah kalau menurut Kak Kris bagaimana secara dari Kak Kris sendiri biar acara Stadium General ini berjalan dengan lancar? Kan Kak Kris ini sebagai pengelola gitu Kak ya. Oke, jadi kalau dari saya yaitu yang pertama itu harus dari tim ya. Timnya. Jadi yang pertama harus diarahin adalah tim, terutama mentor. Dan nggak cuma mentor, kita juga dibantu sama panitia. Panitia itu dari mahasiswa barunya ada beberapa. Nah, kenapa kita bilang tim? Karena segala acara yang kita adakan akan berjalan lancar jika tim tersebut kompak, terus mengerti satu sama lain, mengerti jobdesknya masing-masing, dan bisa mempertanggungjawabkan jobdesknya. Jadi di sini saya selalu pengelola menekankan kepada mentor-mentor saya agar lebih peka sama jobdesknya dan peka sama keadaan. Jadi di sini mengharapkan semua mentor bekerjasama, terutama saya pengelola dan admin saya, dan pokoknya satu tim ini harus bekerjasama agar berjalannya acara bisa berjalan dengan lancar. Dan nggak boleh ada namanya kayak ya iri hati atau masalah pribadi gitu. Jadi mengesampingkan masalah pribadi atau masalah yang sedang dihadapi, jadi fokus sama acara gitu. Jadi ya niscaya acara berjalan dengan lancar. Jadi harus ada kerjasama tim juga ya kayak Nah ngomongin Stadium General ini, apakah acara selanjutnya selain untuk di minat bakat, apa sih Kak acara selanjutnya setelah Stadium General ini? Oke, kalau untuk acara terakhir kita di program minat bakat itu ada apa ya?
Itu diadakan kapan tuh Kak kira-kira? Di sekitar bulan Januari. Sekitar bulan Januari. Cuma gini, pesta minat bakat ini yaitu puncaknya. Cuma sudah berjalan nanti mulai Desember ini. Karena rangkaiannya nanti ada lomba-lomba. Pokoknya ada berbagai lomba yang kita adakan, dan itu puncaknya nanti di pesta minat bakat yaitu di bulan Januari. Untuk tanggalnya belum di launching nih, belum Ya, boleh. Masih dirahasiakan. Jadi buat teman-teman harus stay tune ya Kak. Ya. Kalau boleh tahu nih, di mana sih Kak kita mencari info tentang minat bakat atau info-info tentang acara minat bakat? Teman-teman semua bisa dapat dari mana nih Kak? Oke, kalau dapat info kan sekarang kita kan udah canggih nih ya. Udah digital, semuanya serba digital. Jadi buat teman-teman nih yang mau tahu info seputar minat bakat Dharma Jaya, itu bisa aja langsung kepoin Instagramnya @mibat_dharmajaya. Segala bentuk informasi tentang minat bakat itu ada di situ semua. Jadi buat teman-teman semua, pemirsa yang lagi nonton jangan lupa di follow Instagram minat bakatnya. Nah kita mungkin karena sudah di penghujung acara nih Kak, aku mau nanya nih, apa sih tips dan triknya agar menjadi mahasiswa yang aktif seperti Kakak ini dan Kak Ulina dan Kak Kristo? Mungkin dari Kak Kristo dulu. Oke, jadi kalau dari saya tips menjadi mahasiswa yang aktif yang pertama, kenapa sebelum tipsnya, kenapa program minat bakat ini diadakan? Jadi program minat bakat ini diadakan, goalsnya adalah untuk mahasiswa baru yang baru bergabung di Dharma Jaya agar lebih aktif nanti di organisasi dan bisa menjadi aktivis di kampus gitu. Jadi bukan masuk kubu-kubu. Oke, jadi kalau tips dari saya yang pernah saya alami dulu, jadi banyak-banyak menambah relasi yang pertama. Jadi banyak menambah relasi, karena relasi itu nanti bisa mendalam kemana-mana. Misalnya temennya ada yang ikut organisasi ini, terus oh bisa nih saya ikut sini, jadi nanti aktif bareng karena temen dekat, jadi aktifnya itu bisa lebih gimana, lebih pokoknya kalau bisa teman kan bisa lebih ini kan, lebih Link aktif. pertemanannya banyak ya jadinya. Terus yang kedua, jangan pernah mau kalah ilmu dari teman-teman yang lain. Benar. Jadi sebisa mungkin setelah kalian menjadi mahasiswa dan ingin masuk organisasi, raihlah galilah ilmu sebanyak-banyaknya di organisasi yang kalian pilih. Terus yang ketiga tipsnya itu mengurangi malas. Jadi bermalas-malasan itu menjadi mahasiswa itu dikurangi, karena lebih produktif itu lebih asik gitu ya, karena ilmu yang dapat untuk lebih banyak dan berguna buat masa depan gitu. Dan setelah tips-tips itu kalian udah masuk organisasi, jadilah seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi, terus membawa nama baik mahasiswa, membawa nama baik kampus, dan teruslah merasa kurang ilmu. Jadi haus akan ilmu. Jadi rasanya itu kayak pengen nambah terus ilmunya gitu. Kalau kan Kakak sebagai pengelola nih, aku bertanya nggak sih gimana cara kita mungkin mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa Dharma Jaya yang ingin menjadi mentor seperti Kak Ulina nih, gimana sih Kak caranya sebagai pengelola? Oke, jadi kalau dari saya cara untuk menjadi mentor gitu ya. Jadi mentor tuh nanti ada pendaftarannya. Jadi bisa saya kasih tahu nanti mahasiswa yang terpilih menjadi mentor itu adalah mahasiswa yang siap untuk Berkontribusi lebih buat kampus, terus menjadi lebih aktif, terus juga siap mengorbankan beberapa waktu untuk perjalanan program minat bakat. Dan itu nanti ada seleksinya, ada pendaftarannya, dan itu mungkin yang bisa menjadi kriteria yaitu karena mentor ini mengajar, jadi kemungkinan cara penyampaian kepada mahasiswa barunya, terus nanti cara mengajar, cara berkomunikasi, terus cara beretitude berpenampilan juga dinilai gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya sebagai kriteria buat
dinilai menjadi untuk terpilih menjadi mentor. Jadi buat teman-teman semua mahasiswa yang ada di Dharmajaya, tentang info mau jadi mentor pun ada di Instagram Minat Bakat yang ada di Minat Bakat. Iya, Instagram Minat Bakat. Nah, kalau menurut Kak Ulina gimana sih Kak biar kita menjadi aktif sebagai mahasiswa? Oke, kalau tadi udah dijelasin panjang lebar banget nih sama Kristo, dan menurut aku itu gimana sih kita itu bisa aktif sebagai mahasiswa di kampus. Ya menurut aku itu tadi, pertama kita tuh kita tuh harus haus akan ilmu. Nah, dimana kan kalau kuliah ini kan kita kan ngedapetin ilmu kan seputar dengan kuliah umum ya, tentang akademik. Nah, jadi menurut aku apa yang kita dapetin di organisasi itu nggak mungkin kita dapetin di perkuliahan akademik. Apalagi melatih soft skill kita, kemampuan kita, keberanian kita itu dilatih di dalam suatu kayak organisasi. Nah, yang tadinya nih mungkin kalau kita di bidang akademik di perkuliahan, yang nggak semuanya mahasiswa itu bisa ngomong di dalam kelas. Nah, paling cuma ada beberapa mahasiswa yang ngomong di dalam kelas. Nah, kalau di organisasi nih, pas kita tuh dituntut dan dilatih nih untuk gimana sih kita bisa ngomong di depan orang banyak, gimana kita bisa menghadapi suatu persoalan dalam tim. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk seperti ini, karena gambaran kita bekerja sama dengan tim di dalam organisasi itu adalah gambaran kita untuk bekerja nanti ketika kita bekerja di suatu perusahaan. Karena kan sudah ada teamworknya ya kan. Nah, jadi menurut saya dari situ kayak sebenarnya kalau saya ini orangnya yang lumayan penasaran nih. Kalau misalkan melihat teman nih, oh kok dia bisa sih seperti itu, padahal saya sama dia itu sama gitu kan. Saya sama makan nasi, dia juga sama makan nasi. Jadi apa nih yang bisa ngebuat saya bisa seperti dia? Mungkin itu tadi pertama yang dibilangkan sama Kristo tadi itu niat. Kalau di dalam diri kita itu sudah ada niat, insya Allah semuanya itu bakal berjalan dengan lancar. Tapi kalau kitanya aja males-malesan, gak ada niat, ya itu tadi kita gak bakalan bisa lebih unggul dengan orang-orang sekitar kita. Jadi intinya niat dan usaha dan terus jalanin proses dan nikmatin prosesnya gitu kan ada. Jadi di organisasi juga kita dilatih untuk mungkin di dunia kerja nanti bakalan lebih berat ya kayak yang dirasakan. Bener, tekanannya kan kadang-kadang di organisasi kita mau buat suatu event, mungkin kita udah dapat nih problem-problem dari si A nih kok kerjanya kayak gini sih. Mungkin dari situ kan kita udah punya gambaran gimana ke depannya kalau kita bekerja di suatu perusahaan itu seperti itu gitu. Jadi udah ngelatih mental juga ya, udah ditekanan kan, udah biasa. Jadi pas di dunia pendidikan itu udah gak kaget gitu. Nah, itu tadi perbincangan kita nih bersama Kak Ulina atau Atu Ulina dan Kak Kristo selaku pengelola Minat Bakat 2022-2023. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu nih sama Kak Ulina dan Kak Kristo karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri talkshow Bincang Dharmajaya pada hari ini. Dan jangan kapok kayak kamu datang lagi. Wah, ini berterima kasih juga nih sama teman-teman dari DCFC yang udah mau undang langsung dari mentor dan pengelola minat bakat. Ya, terima kasih juga ya Kak ya. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Untuk pemirsa, saya selaku pembawa acara, saya Rehani Winada dan rekan-rekan yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye teman-teman.